Oke Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Anda sering bertanya tempat yang indah di Kota Tarakan atau secara umum di Kalimantan Utara itu di mana? Nah, saya merekomendasikan salah satu tempat yang layak Anda kunjungi ketika berjalan atau jalan-jalan ke Kalimantan Utara, khususnya di kota terbesarnya, yaitu Kota Tarakan, yaitu KKMB. Apa itu KKMB? KKMB adalah Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan. Nah, ini adalah bekantannya Sobat Survivor. Mengapa terlihat sedih? Kita mau tahu nih, kenapa bekantannya kelihatan sedih, murung, dan sedikit pucat gitu ya. Kita ingin melihat bagaimana perkembangan lokasi ini setelah dibangun dari sejak tahun 2003 lalu ya. Mungkin sudah cukup lama ya. Sempat saya masih kelas 1 kelas 10 SMA saat itu masuk untuk melakukan studi keanekaragaman jenis hutan mangrove di sini, dan semuanya sudah serba berubah Sobat Survivor. Pohonnya sudah tinggi-tinggi dan sudah ada paketung bekantannya, tapi lagi sedih nih. Mungkin kenapa sedih? Mungkin karena pengunjung di lokasi ini sudah tidak seramai biasanya gitu ya. Sepertinya lokasi ini bukan menjadi pilihan utama lagi untuk berwisata, khususnya warga yang tinggal di Kota Tarakan. Alasannya kenapa kita mau lihat jalan-jalan ke sini dan melihat bagaimana kondisi real hutan mangrove ini. Perlu kita jelaskan bahwa hutan mangrove ini atau kawasan konservasi mangrove dan bekantan ini sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Jadi bukan dikelola lagi, setahu saya, oleh Pemkot Kota Tarakan. Jadi kita melihat jalan-jalan sambil melihat bagaimana perkembangannya Sobat Survivor. Jadi memang dari sekian puluh tahun berdiri, tentu hutan mangrove-nya sudah jauh lebih maju sekarang. Maksudnya lebih maju gimana, lebih tinggi gitu. Sudah ada proses seleksi alam gitu. Hutan mangrove-nya sudah pada tinggi-tinggi semuanya. Dan yang pendek-pendek itu akan semakin kerdil karena sudah kekurangan sinar matahari. Kayaknya buntu ya jalan sini. Buntu ya? Kayaknya buntu jalannya. Kuda putih. Pos kah? Enggak. Misi ya. Oke, Sobat Survivor, tempatnya ini indah banget dan bisa menjadi bisa menjadi rekomendasi buat Anda untuk jalan-jalan. Kita lihat di sebelah sini tuh ada taman bacanya, tapi tentu sama sekali tidak digunakan untuk taman baca. Kita lihat dalam itu malah jadi gudang saat ini, jadi bukan taman baca lagi. Sepertinya tempat menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai gitu ya. Kita jalan-jalan ke sana Sobat Survivor dan kita akan melihat bagaimana kondisi saat ini gitu. Jadi ini apa sih namanya, kayak dermaganya. Salah satu karakteristik kawasan wisata itu biasanya dibuatkan jembatan sepanjang ini bukan untuk kendaraan tapi untuk jalan kaki. Cuman sudah sangat licin karena sudah banyak lumutnya. Ini bahaya sekali. Anda kalau jalan-jalan ke sini itu harus hati-hati karena sudah sangat licin, apalagi kalau air yang tergenang seperti ini nih Sobat Survivor. Oke, kita masih jalan-jalan Sobat Survivor. Dan ini kalau nggak salah toiletnya ya. Taman baca atau toilet ini? Sepertinya toiletnya. Jadi ini kita mesti hati-hati jalan di sini Sobat Survivor, karena ini sudah miring banget dan sebagian papannya itu sebenarnya bukan ulin atau kayu terkuat, jadi sudah hancur seperti ini dan bisa menjadi jebakan Vietnam, bukan jebakan Batman lagi. Karena kalau kaki masuk ke dalam sini itu otomatis patah dan
bisa cedera atau bahkan bisa sampai kaki terkilir. Nah, itu lagi ada yang sedang menikmati wisata gitu. Nah, Sobat Survivor, ini kita mau ke toilet dan sepertinya toiletnya udah nggak bisa digunakan karena kayu-kayunya udah diangkut seperti ini nih. Sudah sama sekali tidak bisa dilewati. Sudah keropos. Nah, ini ada larangan selama berada di kawasan ini, membuang sampah, merusak, mencoret, mengganggu dan merusak, membunuh tanaman dan juga binatang liar, melakukan perbuatan asusila dan juga memberi makan hewan. So don't feed wild animal here. Jadi Sobat Survivor, kita lihat di sini jalannya sudah miring-miring. So itu mungkin jadi salah satu penyebab kenapa di sini sudah tidak dikunjungi lagi, karena memang sudah sangat berbahaya sebenarnya. Sudah sekali lagi sangat berbahaya, apalagi kalau habis hujan seperti ini. Itu licin sekali, bisa terasa licin dan sudah miring ini. Tentu membutuhkan biaya yang besar untuk renovasi ini, untuk kembali merevitalisasi KKMB ini, Sobat Survivor. Nah, ini apa ini, Sobat Survivor? Mungkin bisa dijelaskan ini. Sudah nggak ada kayu-kayunya, sepertinya diambil kayunya gitu, buat apa gitu. Dan tentu bukan lagi lokasi yang aman untuk dikunjungi kalau sudah seperti ini ya, Sobat Survivor ya. Sudah banyak kayu-kayu yang hilang gitu, karena dicopotin mungkin. Tapi kita bisa melihat, tetap bisa menikmati suasana rindang, suasana adem di sini. Kalau mau foto-foto gitu ya, mau ngambil foto-foto yang estetik gitu, sangat bagus sih. Bisa dilihat ini masih sangat rindang di sini. Ya, dari sejak remaja hingga sudah hampir tua kita di sini. Kita juga kadang-kadang sedih sih, seiring berjalannya waktu, maka tempat-tempat yang dulunya itu indah untuk kita kunjungi sekarang sudah sangat terbengkalai. Tentu dengan banyaknya pilihan tempat wisata yang lebih instagramable mungkin, sehingga lokasi ini sudah tidak seramai hari-hari libur biasanya. Nah, tentu suasana alam liarnya masih terasa seperti kita berada di pesisir hutan Kalimantan. Jadi hutan-hutannya masih terawat dengan sangat bagus seperti ini, Sobat Survivor. Selain hutan mangrove juga ada nipahnya, Sobat Survivor. Kita ke sana lagi. Pokoknya kalau untuk sekedar foto-foto saja bagus, cuman harus berhati-hati karena banyak tiang-tiangnya yang sudah perlu untuk diperbaiki lagi. Oke, Sobat Survivor. Kita akan terus keliling sini lalu kemudian pulang. Dan kita tentu senang bisa melihat bagaimana keindahan hutan mangrove di sini. Dan tentu masih bisa jalan-jalan di sini, tapi dengan dengan sedikit perhatian terhadap kondisi bahaya-bahaya di sekitar, terutama ketika hujan, licin sekali. Terus kemudian juga sepertinya sudah tidak ada, ketika kita masuk di sini sudah petugas hanya berjaga di depan saja, sudah tidak di titik-titik tertentu yang ada di dalam, Sobat Survivor. Kalau ini ruangan apa ya? Oh, rumah karantina bekantan. Kita coba lihat ke dalam. Juga sudah tidak berfungsi. Saya juga tidak melihat ada bekantan dari tadi. Dan memang ada kerjasama dengan perusahaan. Oh, sudah tidak berfungsi lah istilahnya ya.
Sobat Survivor mungkin punya ide, kira-kira apa yang perlu, fitur yang perlu ditambahkan di sini supaya kembali bisa seramai dulu nih banyak pengunjungnya sehingga bisa menjadi salah satu PAD Provinsi Kalimantan Utara. Apa kira-kira yang perlu ditambahkan? Fitur hiburan kah? Atau cukup dengan memperbaiki sistem keamanan dari jembatan, jalan, dan juga fasilitas-fasilitas umum seperti musola, ruang baca, toilet, dan sebagainya di lokasi ini. Oke, dari sekian bangunan kita masih bisa mendapat bangunan yang sepertinya masih baru di sini, Sobat Survivor. Ini sepertinya apa ya? Seperti kayak gazebo gitu ya. Wah, ini masih baru kayaknya. Dari segi kebersihan ini bisa dikatakan top lah. Warga pengunjung di sini bisa menjaga kebersihan di lokasi ini, jadi hampir tidak ada sampah. Tapi kalau kita teliti ya tetap aja ada sih. Cuman tidak separah lokasi-lokasi tempat-tempat wisata lainnya yang ada di daerah-daerah lain seperti itu. Oke, jadi seperti itu Sobat Survivor, indah banget di sini. Oh, ini pasti adem ini. Karena plafonnya dibikin tinggi. Nah, ini adalah teman kita yang mengajak kita ke sini, Apri, yang kebetulan juga bikin konten di sini. Ya. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Apri Perjuangan. Oke, terima kasih teman-teman. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Di hati. Oke, kita lanjut lagi Sobat Survivor. Kita mau ke arah pulang, jadi di sebelah sana itu sudah pemukiman warga Jalan Gajah Mada ya. Dan sekali lagi masih sangat recommended, namun tentu pemerintah diharapkan bisa terus melihat apa ya kira-kira yang perlu direnovasi, perlu dibenahi, sehingga atau juga perlu ditambahkan sarana hiburan lainnya sehingga lokasi ini bisa kembali ramai dan kembali dikunjungi oleh lebih banyak wisatawan, baik itu dari kota Tarakan maupun juga luar kota Tarakan, Sobat Survivor. Baik, terima kasih sudah menyimak konten kita. Semoga video kali ini bisa memberikan gambaran perkembangan lokasi wisata yang ada di kota Tarakan, Kalimantan Utara, Sobat Survivor. Nah, luar biasa. Indah banget. Ada jutaan kayu-kayu mangrove tumbuh dengan aman di lokasi ini. Dan bila jeli, kita bisa melihat monyet-monyet bekantan yang entah kenapa saya belum melihatnya dari tadi. Mungkin sedang bersembunyi di antara rimbunan daun-daun mangrove ini, Sobat Survivor. Dan di bawah sini juga berbagai macam satwa liar juga hidup. Ada kepiting, bakau, ada tempakul, ada burung-burung juga banyak, ada biawak juga, ada kadal pohon, kadal kebun, ada kadal biawak. Dan kalau beruntung dapat baby crocodile. Kalau nggak salah di situ ada kemarin ada baby crocodile sih. Dan sebenarnya ada penjelasannya.
Sepertinya dua kayu yang sama tapi sebenarnya kayunya berbeda. Satunya bakau, satunya jenis api-api atau Avicennia alba. Nah, tempat duduk semacam ini juga sudah tidak apa sih namanya, sudah hati-hati kalau didudukin gitu ya. Aman nggak bro? Aman-aman. Aman, sip. Ini kalau berdua sama pacar nih enak. Iya Sama iya istri. iya. Jangan ngomong pacar lagi, kamu sudah menikah kawan. Ya, lagi tapi istri. Oh gitu ya. Halo istriku, semoga istriku nonton di channelnya Asian Survivor. Siap siap Luar biasa. siap. Mau cerita apa ya kenangan paling indah di sini bro? Belum ada kayaknya. Soalnya enggak pernah mau anu di sini. Kalau menurut Apri ini sebagai pengunjung di sini apa yang perlu ditambahkan supaya apa namanya bisa menambah pendapatan asli daerah melalui wisata KKMB ini kira-kira? Mungkin wahana perlu ya, kalau Wahana gitu ya, ada tempat main-main. tempat main-main anak-anak seperti Anak-anak mandi kan. bola mungkin gitu ya. Kalau saya malah berpikir seperti apa ya, taman bacaan kembali diaktifkan gitu kan, sempat ada kemarin. Terus juga ada hewan-hewan liar yang bisa ditaruh gitu kan ya, jadi bisa tambah rame di sini Sobat Survivor. Seperti buaya mungkin ditangkarkan di sini sehingga bisa tambah rame suasananya. Tapi perlu ya diperbaiki apa yang tadi sempat April lihat masih berfungsi, musola masih berfungsi. Berfungsi kayaknya. Nah, kalau toiletnya masih Fungsi. bagus aja. Toiletnya kalau dilihat sekitar ada 60% lah. Dari 100 turun 60%. Oh, ada kerusakan lagi. Ya. Oke baik Sobat Survivor, demikian video kita. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.